Selamat datang di Garis Balap. Ya, kembali lagi di Garis Balap bersama test driver andalan Anda. Gue Bagus, dan kali ini gue masih sendiri, belum bersama Yoga karena Yoga masih sibuk dengan urusan duniawinya. Dan apa kabar kalian semua? Sehat-sehat? Gimana hari akhir pekannya? Hari Minggu, hari Sabtu sebelum beraktivitas di hari Senin. Semoga fine-fine aja ya dan sehat selalu dan senang selalu. Oke, sebelum ke inti dari pembahasan Garis Balap episode 8 ya, ini ya. Episode 8. Gua mau menyampaikan berita juga sih. Beberapa berita mengenai motorsport. Yang pertama adalah dari ajang World Endurance Championship yang pada balapan kemarin di Bahrain, Egg House of Bahrain, Pechito Lopez, terus sama siapa lagi, Kamui Kobayashi dan Mike Conway berhasil merengkuh gelar juara dunia WEC di Endurance Championship bersama Toyota, dan ini menjadi penampilan terakhir Toyota TS050 ya, sebelum musim depan beralih ke regulasi Le Mans Hypercar. Dan ini adalah akhir karir dari kelas LMP1. Lalu yang kedua ada dari ajang Super Formula yang berlangsung di Autopolis ronde keempat, dimenangkan oleh Tomoki Nojiri. Lalu kedua ada Naoki Yamamoto dan ketiga ada Tadasuke Makino. Dan ini Honda berhasil finish 1, 2, 3 ya di balapan ini melalui Nojiri, Yamamoto dan Makino. Mercedes mana bisa begini. Terus ada dari MotoGP, ini luar biasa sih. Ini MotoGP munculkan juara baru yaitu Joan Mir, pembalap asal Spanyol berumur 23 tahun, dan ini adalah gelar juara dunia pertamanya di MotoGP. Dan ini menjadi gelar juara dunia pertama Suzuki sejak Kenny Roberts Junior di tahun 2000. Yang pastinya itu saat gua berumur 1 tahun, gua belum ngerti apa-apa, jadi ya cukup lama ya Suzuki puasa gelar ya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Balapan yang menarik di Turki. Menariknya kenapa? Karena banyak mobil yang menari-nari. Menari-nari dalam arti drift lah, spin lah. Terus juga beberapa pembalap membuktikan dirinya bahwa mereka bisa, bahwa mereka belum habis. Salah satunya Sebastian Vettel kembali meraih podium. Gue lupa terakhir Vettel podium kapan ya. Mungkin kalian boleh tulis di kolom komen juga. Lalu satu lagi sama ini adalah menjadi gelar juara dunia ke-7 kalinya Lewis Hamilton, menyamai rekornya Michael Schumacher dengan 7 kali. Dan jika tahun depan bisa bertahan di F1, dan gue pribadi berharap Hamilton bisa stay di F1 untuk merengkuh gelar juara dunia ke-8. Bisa jadi sih, cuma emang belum pasti juga, tapi gue yakin Hamilton
akan bertahan. Meskipun gue pribadi bukan fansnya ya. Terus Sergio Perez kembali ke podium. Dan ya ini podium pertama Sergio Perez. Udah lama dia nggak podium. Terakhir dia podium tuh tahun 2018 ya, di Azerbaijan kalau nggak salah. Gue lupa juga. Ini dan naik posisi 2, hampir menang, tapi ya tidak apa-apa sih. Yang penting podium kan. Di balapan itu juga Lance Stroll meraih pole position pertamanya, tapi sayangnya di balapan dia cukup mengambil start yang bagus, tapi sayangnya di pertengahan dia lap time-nya melorot dan kekejar sama Perez yang akhirnya ya udah Stroll pit. Lalu si Sergio Perez sempat memimpin balapan, tapi sayangnya disalip Hamilton karena Hamilton memiliki pace yang cukup bagus. Murni pengalaman juga. Ya mungkin itu dari hasil, dan kita ngebahas ke balapan ya. Ya balapan berjalan basah ya, bisa dibilang. Udah gitu dengan kondisi track yang basah, dan juga perlu diingat lagi di sirkuit Istanbul Park ini menggunakan aspal yang baru ya, dan di free practice 1, free practice 2, dan free practice 3 banyak mobil yang mengalami spin ya. Banyak mobil yang menari-nari, drifting, dan segala macam. Dan juga para pembalap, jujur ya gue waktu melihat kualifikasinya waktu itu hujan kan, gue nggak pernah melihat para pembalap tuh mengalami kesusahan dalam mengendarai mobil seperti itu gitu. Lihatlah betapa struggle-nya Max Verstappen, betapa struggle-nya Lewis Hamilton, betapa struggle-nya Valtteri Bottas dan segala macam. Itu kondisinya benar-benar ekstrim, dan aspalnya gila itu. Kalau dilihat dari helikopter atas itu udah kayak apa ya? Udah kayak es, udah kayak jalanan es, bukan jalan aspal lagi gitu. Bener-bener apa ya kayak es lah, licin gitu kelihatannya. Nah, dan pada balapannya berlangsung hujan juga. Di awal balapan dua pembalap alami kecelakaan, yaitu Antonio Giovinazzi menariknya ini pada balapan ini ya meraih posisi start terbaik ya, berhasil menempuh Q3 dan dia spin. Lalu ada George Russell yang juga mengalami George Russell menabrak ya, dan sempat mengalami suspensi rusak sebelum akhirnya diperbaiki. Terus juga pada balapan ini ya nasib sial diambil Bottas sih. Bottas bener-bener parah sih balapan ini. Udah spin di tikungan pertama, lap pertama, dia spin tuh sampai berapa kali ya? 4 apa 5 kali kayaknya ya. Bisa kalian itu mungkin di highlightnya gue lihat bisa 4 sampai 5 kali. Ini mengingatkan gue terhadap Felipe Massa waktu itu balapan di GP Inggris 2008. Waktu itu kondisinya bener licin banget, bener-bener drizzle banget, dan Felipe Massa sampai berapa kali dia spin ya? 8 kali ada kali ya, 8-7 kali. Tapi sih nggak sebanyak tapi sih lebih banyak kan Felipe Massa sih daripada Bottas. Tapi Massa tuh bener-bener, Felipe Massa tuh pada saat itu spinnya bener-bener banyak banget, dan itu membuat ya gitulah pokoknya, dia tidak meraih hasil maksimal lah pokoknya waktu itu. Dan Bottas juga sama. Ini Bottas kalau nggak salah posisi 13 ya. Dan menariknya Williams tuh waktu itu pada saat start mereka memakai ban intermediate, meskipun bukan pilihan yang tepat karena pada saat itu kan ya kondisi track Istanbul lagi basah ya. Memakai ban intermediate menurut gue sangat
risky gitu. Terus juga pada balapan ini ya Racing Point sempat memimpin dengan Lance Stroll. Stroll startnya bagus banget. Verstappen, aduh gue nggak ngerti ya, Verstappen tuh selalu saja mengalami start yang seperti ini ya sejak tahun lalu. Dan apa ya, salah satunya yang balapan Austria 2019 kemarin yang kata di startnya buruk banget. Dan tadi juga startnya sama buruknya sih, kurang lebih mirip sih. Dan Martin Brundle komentatornya tuh mengatakan bahwa mobilnya Max Verstappen pada saat start tuh hampir stall malahan. Kalau misalnya untung nggak sampai stall ya. Kalau sampai stall, wah itu gue nggak ngerti itu Verstappen dari mungkin berhenti di tengah grid mungkin kali ya. Terus Vettel eh apa namanya membuat dobrakan dengan naik 8 peringkat di lap pertama. Ini apa ya? Pada balapan ini murni sih, murni pengalaman dari Vettel karena ya seperti yang kita tahu sendiri Vettel nih cukup handal di lintasan basah. Salah satu contoh balapannya yaitu di Jerman tahun lalu. Ketika dia start dari posisi terakhir, posisi 20 bisa finish di posisi 2 itu luar biasa. Meskipun ya apa ya ada faktor keberuntungan ya dia bisa menyalip Charles Leclerc, Sergio Perez di tikungan akhir gitu ya. Itu luar biasa sekali ya. Gue ngeliatnya bener-bener wah ini apa ya? Ini murni bukan karena mobilnya yang bagus sih. Mobil Ferrari bapuk sih, masih bapuk. Cuma ya apa? Ini murni pengalaman Vettel sih, murni skill dari Vettel. Terus Leclerc ya di posisi berapa? Posisi 4 ya. Sayang sekali dia gagal meraih podium, tapi catatan impresif untuk Ferrari. Akhirnya mereka bisa finish di top 5. Mungkin karena ada efek Mattia Binotto nggak ikut ke Turki ya. Jadi apa namanya berjalan mulus-mulus aja. Peringkat 3 sama peringkat 4. Peringkat 3 diraih oleh Vettel. Peringkat 4 diraih oleh Leclerc. Terus ya pada awal pit stop kalau nggak salah Leclerc ya ganti ke ban intermediate. Ini perhitungan yang cukup bagus sih dan beberapa kali Leclerc kan apa mencatat fastest lap kan di awal-awal balapan. Terus juga sayangnya Giovinazzi pada sebelum balapan ini dia apa sih namanya melintir dan pada akhirnya ia harus out dari balapan juga karena masalah mekanis kali ya. Terus juga Alex Albon hampir saja dia apa berpeluang sih dia untuk meraih kemenangan tapi sayangnya dia melintir dan sempat memimpin balapan menjadi pembalap Thailand pertama ya yang memimpin balapan. Ini luar biasa untuk untuk pembalap Asia Tenggara bisa memimpin balapan meskipun dia berwarga negara Thailand juga karena dari darah ibunya, sementara darah bokapnya Inggris dan dia sempat berwarga negara Inggris juga di balapan junior, tapi untuk di Formula 1 dia berwarga negara Thailand. Meskipun ya dia nggak bisa bahasa Thailand, tapi dia membawa negara Thailand ini berkaca di F1 itu pencapaian luar biasa. Terus ya Vettel menunjukkan dirinya tadi kan. Dan dia sempat battle sama Lewis Hamilton, which is dengan performa Ferrari dan Vettel musim ini ya sampai apa ya kapan lagi sih bisa lihat Vettel sama Hamilton membalap battle secara bersamaan gitu. Terakhir kita melihat itu di tahun 2018 loh. 2019 Vettel udah mulai menurun gitu loh. Dan Hamilton cukup mendominasi kan tahun lalu gitu. Terus ya ternyata ini balapan yang luar biasa meskipun pemenangnya Lewis Hamilton dan dia meraih gelar juara dunia 7 kali. Menyamai rekor Schumacher luar biasa.
Dan sempat di pertengahan balapan kepotong sholat maghrib karena ya kita juga apa sih namanya, di GP Turki ini dimulai jam pada itu jam di waktu sana itu jam 1 waktu Turki, dan di sini jam 5 sore, tumen-tumenan ya. Formula 1 menggelar balapan di jam 5 sore, kecuali mungkin Melbourne Australia mungkin jam 1 jam 2, mungkin kayak jam 3, malah jam 3 sore. Itu di Melbourne, dan ini di Turki. Di pertengahan balapan waktu itu sempat track mengering ya, dan para pembalap ganti ke ban intermediate. Dan tidak ada safety car, cuma virtual safety car karena tidak ada kecelakaan yang berarti juga, meskipun Kevin Magnussen keluar balapan dan Giovinazzi keluar balapan di pinggir sirkuit, tapi safety car tidak keluar. Dan untuk Lance Stroll, sayang banget ya, dia meraih pole position kemarin, tapi sayangnya di balapannya tidak demikian karena ya dia dikejar oleh Sergio Perez. Pada awal balapan dia menjalani balapan luar biasa, cukup bagus, cukup bisa memperlebar jarak dengan Sergio Perez, tapi sayangnya nggak berlangsung lama kok, hampir setengah balapan dipimpin oleh dia, tapi sayangnya Racing Point menyadari bahwa gapnya Lance Stroll ini lama-lama melorot dan Perez mendekati dia, dan sayangnya sih ya dia ke pit untuk kalau nggak salah dia baru waktu itu masih 1 kali pit stop, dan pit stop kedua dia ke pit, dan walah, selesai balapan untuk dia dengan ban baru. Pada saat itu dia melorot ke posisi 6, akhirnya melorot posisi 7, posisi 8, dan posisi 9. Ya, nothing he can do gitu. Dan ya, selesai balapannya pada saat dia kehilangan pimpinan balapannya. Dan Stroll ini gue rasa gaya balapnya masih sangat kasar ya, bisa dibilang. Udah 3 atau 4 tahun di F1, dia cukup berkembang, tapi sayangnya gaya balap itu masih kasar, meskipun udah sedikit ada peningkatan ya dalam sisi ketenangan dibanding awal-awal 2017-2018. Itu gaya balap Stroll bener-bener kasar banget, oportunis, dan pada tahun ini dan beberapa tahun terakhir cukup ada ketenangan di situ, meskipun ya nggak sepenuhnya tenang ya musim ini. Dalam gaya balapnya masih sedikit kasar, terlalu gegabah juga. Itulah yang mengakibatkan dia kalau nggak salah ya kehilangan posisi 6 apa 7 gitu ya. Oke, posisi 6 posisi 7 gitu, yang kata dia nyalip. Yang kata dia mau nyalip, tapi malah kehilangan 2 posisi. Kayak posisi 6 deh, posisi 6 posisi 7 kayaknya deh. Terus Bottas ya, seperti yang tadi gue bilang, hancur balapannya, ke overlap oleh Lewis Hamilton. Jarang-jarang lihat Bottas ke overlap ini karena ya dia spin terus gitu ya, padahal dia punya kemampuan rally yang cukup bagus kan, kemampuan ngepot yang bagus, tapi sayangnya dia spin. Terus apalagi ya, mungkin itu aja kali ya. Kalau untuk driver of the day ya, menurut gua sih di antara semuanya kan ada Carlos Sainz, Leclerc, dan Vettel yang meraih menyalip banyak mobil ya pada balapan ini. Kalau gue sih driver of the day-nya sih Sebastian Vettel benar-benar luar biasa pada balapan ini, cukup bagus. Akhirnya ya kembali, meskipun posisi 3 podium, dan itu seharusnya bukan tempatnya dia seharusnya tempatnya di posisi 1, tapi not bad gitu dengan mobil Ferrari yang sekarang di posisi 3 tuh yang menurut gue luar biasa sih. Apalagi ini murni skill ya sih, bukan murni karena mobilnya juga, tapi ini murni skills yang membuat dia bisa meraih
podium posisi 3. Oke, jadi mungkin itu aja. Sergio Perez luar biasa juga. Tidak ada yang gue bahas lagi. Ferrari impresif. Dan selamat untuk Lewis Hamilton sekali lagi meraih gelar juara dunia ke-7 kalinya. Selamat untuk fansnya, selamat berpesta. Dan juga ya akhir pekan ini banyak sekali gelar juara dunia ditentukan ya. Udah MotoGP, World Endurance Championship, sama sekarang F1. Dan respect buat para juara dunia. Itu aja mungkin dari gua di garis balap ini. Oke, mungkin aja itu dari gua, singkat aja. Oh ya, dan satu lagi, mungkin garis balap dalam seminggu ke depan ini akan sedikit vakum. Tapi kami akan mengusahakan untuk tetap update karena adminnya, yaitu gua, sedang menjalani ujian ya, jadi berdoa saja semoga lancar. Dan ya itu mungkin itu aja pesan dari gua di garis balap ini ya. Selamat hari Senin, selamat menjalani hari dan pekerjaan yang berat pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Gua Bagus, dan sampai jumpa di episode garis balap berikutnya. Salam motorsport, gua cabut.